Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lipatkan gandanya pahalanya bagi kita. Nah, saya kali ini ingin bercerita ya. Terserah bagi pemirsa atau teman-teman mau percaya atau tidak dengan ini, terserah. Tetapi ini bulan puasa ya. Nah, diantaranya yang dapat menghapus pahala puasa adalah berbohong. Dan saya tidak bermaksud untuk berbohong, dan saya bercerita insya Allah apa adanya, yaitu tentang perjalanan batin. Insya Allah di sini ada manfaatnya buat kalian yang mendengar. Jadi saya punya teman ya, di alam gaib itu ada teman yang waktu itu dia datang dan ngajak saya untuk jalan. Jadi waktu itu setelah maghrib dia datang, kemudian datang masuk waktu isya, katanya mau ngajak saya jalan ya. Akhirnya saya sholat, ditunggu dulu. Ditunggu, dia nunggu dulu, soalnya dia di alam gaib itu sholat juga ya. Orang yang berada di alam gaib itu puasa juga, tarawihan juga, belajar ilmu seperti kita, sama ya. Ada yang baik, ada yang jahat, sama. Kemudian katanya saya tunggu ya, saya mau sholat isya dulu. Jadi dia nunggu. Setelah sholat isya, mulailah batin saya ini jalan. Ada beberapa tempat yang ditempuh ya. Yang pertama itu saya pergi jauh, karena yang namanya batin ini secepat anginnya. Perjalanan itu tidak terasa dan seperti terbang melayang gitu. Kemana saja mau, insya Allah bisa, insya Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi yang pertama itu saya menjumpai seorang nenek-nenek. Beliau itu sedang membakar-bakar kayu seperti orang zaman dulu itu, yang pakai corong ke atas tinggi itu. Entah di mana tempatnya itu, pokoknya saya datang itu waktu malam juga ya, jauh dari tempat kami, dari Kalimantan ini. Nah, di situ beliau seperti merajut sebuah boneka jerami. Nah, ini ritual santet ini. Nenek-nenek dagunya itu agak panjang sedikit. Nenek-nenek yang mulai keriput, dagunya ini agak panjang gitu. Kemudian seperti membuat topi jerami, boneka jerami ya. Dan di situ ada disematkan foto di dalamnya. Jadi hati-hati lagi teman-teman ya. Hati-hati dengan menggunakan foto. Kemudian ya dijampi-jampi lah. Jadi di situ saya bukannya mendukung perbuatan orang itu, bukan, cuman saya melihat proses pembuatannya dan cara menanganinya. Jadi di video saya sebelumnya itu kan memang ada tentang cara saya melepas buhul sihir yang mengikat orang. Yaitu dari situ saya belajar itu. Saya melihat langsung prosesnya dan cara penanganannya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa belajar dengan cara itu. Belajar apa saja boleh, asal itu tidak menyimpang daripada syariat Islam. Apalagi untuk kebaikan bersama. Itu yang pertama. Kemudian saya pergi lagi. Kemudian saya menemukan ada rumah bertingkat. Ya. Di situ luar biasa sekali ya. Penghuninya serba hitam. Bertingkat itu penuh. Ternyata saya lihat di situ ada tuyul ya. Ternyata itu orang yang jualan tuyul. Ada yang kecil harganya mungkin 5 juta. Yang besar 15 juta. Bagaimana cara menangani rumah kita agar tidak dicuri oleh tuyul uang kita?
ya rumah kita diisilah dengan ibadah, dengan sholat, baca Quran, insya Allah dia tidak akan ngambil harta yang ada. Dan ingat, kita berzakat juga ya, jangan lupa sedekah, karena bisa jadi dengan sebab kebakhilan seseorang, dengan sebab tangannya diambil harta kita dengan paksa ya. Bisa saja tidak memungkinkan itu tidak terjadi, bisa saja terjadi. Teguran bagi kita sebenarnya ya. Jadi saya pernah juga ya dapatin sekali melihat dia lewat sekali waktu malam, putih, botak gitu, menyapa, cuman lewat aja ya. Jadi yang namanya tuyul itu memang ada teman-teman, tapi untuk menampilkan ke Anda semua tidak memungkinkan ya. Nah itu, jadi di situ tempat jual beli tuyul. Kemudian saya berangkat lagi. Waktu itu saya entah kenapa ketika melintasi laut menurun, saya itu menurun, terbangnya itu menurun. Akhirnya ketika hendak menurun tadi, ada seekor ikan besar yang menerjang saya, yang mana pada saat itu saya merasa perut dan bagian tangan ini berhasil direnggut oleh si itu ikan ya. Nah kemudian setelah beberapa hari saya mau ngambil itu tangan sama bagian perut saya yang termakan oleh ikan tadi, karena kata saya pasti nih ada pesan tertentu, kenapa kok saya harus seperti itu. Akhirnya saya masuk ke dalam air, langsung ketemu itu ya, ternyata berbeda ya, penuh dengan taring perutnya itu, mulutnya itu. Saya masuk langsung ya tanpa apa-apa, langsung dapat saya tangan dan saya pasang lagi, langsung saya terbang lagi menembus perut ke atas. Kata saya nggak mungkin hanya ini, tidak ada pesan tertentu di dalam saya masuk ke dalam air laut itu. Akhirnya saya coba lagi masuk, kemudian di situ seperti ada lorong, gimana ya, pusaran air bulat gitu, cuman lurus ke bawah, pusaran air lurus ke bawah. Saya perlahan turun ke situ. Ketika sudah lewat, ternyata seperti ada pembatas ya antara laut dengan alam lain ya. Di situ seperti tidak ada air, cuman warnanya biru karena kan di dalam laut ya. Ada pembatas di sini, memang laut di atasnya, di bawahnya. Ini seperti alam kita, ada kehidupan ya, tetapi tidak ada air, seperti ada pembatas gitu. Kemudian saya lihat-lihat, tengok-tengok, ternyata saya di situ melihat ada sebuah langkah kaki besar, warnanya warna sawo, coklat gelap ya. Langkahnya besar, kakinya. Saya ini ukurannya kecil aja, mungkin seukuran mata kakinya aja. Waktu itu dia duduk dan ternyata saya melihat mata satu. Ya Allah. Ya, mata satu. Kalian tahu lambang mata satu itu apa? Itulah Dajjal Al-Masih. Yang mana kita tahu dari buku-buku bahwasanya Dajjal itu dikurung, disekap, dirantai oleh malaikat Jibril alaihissalam di bawah Bukit Yamani. Dan ketika Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, wafat, rantainya itu sudah mulai longgar, sudah makin lepas satu persatu. Jadi pernah katanya ada orang yang mendengar ngaungannya dari dalam dasar laut, dan saya melihat. Allahu a'lam apakah itu memang Dajjal Al-Masih. Cuman ciri-cirinya memang sawo matang kata Nabi. Kemudian matanya satu. Dan entah kenapa saya melihat tangannya kenapa banyak ya. Tangannya saya merasa banyak. Di bagian sini ada tangan, di sini ada tangan bersender di kursi ya. Di sini pun ada tangan. Dan di sampingnya itu sepertinya ada asistennya, seorang perempuan besar juga, memakai jubah seperti seorang penyihir.
Jadi saya beranggapan bahwa Dajjal ini adalah pimpinan daripada iblis dalam menyebarkan ilmu hitam, ilmu sihir. Nah, setelah itu saya terbang lagi, mau keluar, teman santai aja jalannya. Karena jujur saja saya jalan ke sana itu mereka pun tidak terlalu bingung dengan kehadiran saya gitu. Setelah saya terbang sedikit, saya seperti melihat sebuah kota yang lumayan canggih, modern. Karena memang di dalam buku itu yang pernah saya baca, teknologi Dajjal ini 300 tahun lebih canggih daripada kita yang berada di daratan ini. Karena Dajjal itu cerdas orangnya. Karena Dajjal itu merupakan murid langsung daripada malaikat Jibril alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik Dajjal. Tetapi karena Dajjal salah mengambil jalan, akhirnya memilih jalan yang seperti itu, menentang Allah. Makanya sampai sakti banget Dajjal itu bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan tempat yang tandus, bisa menghidupkan orang mati dengan perantara jin sebenarnya ya. Nah, itu istidraj, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti akan mendapatkan siksa yang pedih di akhir. Lanjut, setelah itu saya melihatnya ada segerombolan manusia kecil, tapi bukan manusia ya, matanya itu besar, hitam, kepalanya itu agak lonjong. Jadi ukuran kepala itu hampir sama dengan mata yang besar tadi. Jadi kepalanya agak lonjong. Dia kecil, tidak terlalu besar, mungkin setengah tubuh badan saya ini tingginya. Badannya itu putih tetapi agak kehijauan, tapi hijaunya tidak terlalu tampak, putih saja. Cuman agak kehijau-hijauan gitu, sedikit aja hijaunya ya, tidak terlalu tebal. Melihat ke arah saya. Nah, barangkali itulah yang disebut dengan UFO ya. Saya tidak membenarkan apa yang saya katakan. Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat. Entah itu terbukti secara ilmiah di dunia ini ataupun hanya opini saja. Bukan fakta. Cuman ini yang saya lihat, yang saya alami ya. Jadi tidak bisa dijadikan juga ini 100% benar apa yang saya lihat, tidak bisa juga. Tetapi kita pernah mendengarkan berita-berita bahwasanya di segitiga Bermuda itu ketika ada kapal yang lewat atau ketika ada pesawat yang lewat di langit itu terserap ke dalam segitiga Bermuda, karena memang Dajjal itu punya energi medan magnet yang kuat di dalam dasar laut itu. Nah, ketika orang yang berada di dalam pesawat itu hilang, yang di kapal tadi hilang, katanya di dalam buku yang pernah saya baca itu dijadikan budak oleh Dajjal dan berubah menjadi UFO. Dan saking dahsyatnya teknologi milik Dajjal ini, dia punya pesawat piring yang kecepatannya itu supersonik, yang mana rute perjalanannya itu menggiring kepada jaringan internet. Jadi kecepatannya itu secepat kilat ya. Mungkin beberapa detik sudah bisa mengelilingi dunia, hanya beberapa detik, saking canggihnya kecepatan keilmuan daripada Dajjal Al-Masih. Dan juga terakhir saya melihat di situ ada sebuah piramida, tapi piramida berbalik. Piramida itu kan seperti ini di Arab, di Mesir itu. Tetapi ketika saya lihat di dalam laut itu terbalik piramidanya ya. Dan ada lambang mata di tengah, mata satu. Itu perjalanan selanjutnya. Kemudian saya menemukan lagi sebuah rumah di tebing lereng. Di tepi lereng ya. Apa itu? Di tepi dekat laut tadi. Ada sebuah rumah, tetapi saya belum menjelajah di dalamnya itu apa. Cuman saya cuma berkunjung di muka. Kemudian terakhir saya ada melewati sebuah kebun
yang berisi rasanya kalau tidak salah itu pohon jagung ya, yang tinggi-tinggi itu, dan rumahnya itu pondasinya tinggi melebihi tinggi pohon jagung tadi, jadi seperti rumah pohon ya. Itu juga belum saya kunjungi, saya hanya sampai ke bagian itu tadi. Karena bulan puasa ya, tertundalah untuk perjalanan itu. Apa yang ada berada di dalam situ, apa hikmah yang dapat saya pelajari di situ. Nah, terakhir sebelum saya berpisah dengan teman saya itu, ketika saya mau kembali ke jasad saya melihat seperti ada permata berbentuk bintang. Saya ambil, saya masukkan ke dalam tubuh, entah apalah juga itu maksudnya. Nanti mungkin akan tersingkap apa hikmah di balik itu. Inilah perjalanan batin yang akhirnya dapat saya terapkan nih. Baru kemarin saya menangani orang dengan cara itu, yaitu melepas buhul sihir yang ada di tubuh seseorang. Ya, jadi dia muntah-muntah, tidak semangat hidupnya, makan pun tidak berselera. Nah, ini ciri-ciri bisa jadi kena kiriman yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada fitnah dunia, ya, kejahatan manusia, ya, yang tidak baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata. Oh iya teman-teman, ada satu tempat juga yang saya kunjungi, tetapi ini tidak termasuk dalam rute yang saya sebutkan tadi. Bahwa saya datang ke suatu tempat itu seperti melalui sungai ya, dan seperti melalui padang semak, hutan. Di dalam hutan saya masuk ke dalam sebuah tenda seseorang. Ternyata di situ ada seorang laki-laki besar badannya, laki-laki besar, tidak gendut, berisi orang itu, besar tinggi. Ternyata melakukan guna-guna juga. Kita tidak bisa melerai orang berbuat itu waktu itu ya, karena saya izinnya hanya melihat dan tahu cara penanganannya. Waktu itu dia sedang mengerjakan santet, ada boneka, tapi bonekanya ini berbeda lagi dengan boneka yang seperti tadi, topi jerami. Berbeda ya, boneka jerami berbeda dengan ini itu. Yang waktu itu saya melihat seperti ada panah yang melingkar di boneka orang itu, di bagian bahu ini. Nah, ada senar panah melingkar gini, dan busur panahnya itu menumbak ke bagian sini. Jadi nanti kalau teman-teman, mudah-mudahan tidak ada, dan saya juga belum menemui, mudahan tidak ada ya, berharapnya tidak ada. Nanti kalau ada orang yang teriak-teriak histeris ya, nggak tahu apa masalahnya, tapi tiba-tiba teriak kesakitan masalah tenggorokan ini, seperti mau sekarat gitu, bisa jadi ini kena guna-guna yang seperti ini. Bagaimana cara menanganinya? Kita ambil gunting, kita beri isyarat, kita memotong senar panah yang ada di bagian leher ini. Kan begini tadi, begini. Nah, busur panahnya di sini. Jadi kita potong di bagian sini keduanya. Nah, sambil kita membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, potong. Hakikatnya kita memotong sihir itu. Setelah saya mendapatkan informasi itu, saya pulang lagi. Semoga ini bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.